Mercy, Uwar, dan Rasil kembali salurkan bantuan bagi korban banjir di Kabupaten Bekasi. Salah satunya berada di Kecamatan Pebayuran meliputi Desa Karangharja, Desa Karangsegar, Desa Karangreja, Desa Karangpati, Desa Sumber Urip, Desa Sumber Sari, Desa Sumberreja, Desa Bantarsari, dan Desa Bantarjaya. Di desa-desa tersebut mengalami kerusakan akibat volume air yang sangat tinggi, ditambah dengan robohnya tanggul Sungai Citarum. Assalamualaikum. Ini ya pastinya. Ini tegarkan Pak. Iya ya kan. Ini matang apa mentah? Matang Pak. Ya. Ada lagi yang mentahnya. Ini yang mentahnya. Paket ini ya. Paket sembakonya. Baik. Ya. Tapi ini sehat semua. Sehat. Apa ada yang sakit? Sehat ya. Soalnya ada pengobatan. Iya, sehat mau. Iya sehat semua. Ya. Ya Pak, cukup aja ya. Ya, ya. Ya. Mudah-mudahan segera kembali normal. Amin. Ya. Ya. Ayo, nih anaknya. Iya. Oh, iya. Ayo, mohon maaf ya, hanya bisa ngasih ini aja. Iya, terima kasih Pak. Iya. Pak Bacin, Bapak Bacin. Kampung Pisang Batu, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran. Nah, kemarin banjirnya gimana, Pak? Banjirnya hampir 80 cm. Banjir berapa lama menggenang, Pak? Hampir 3 malam, Pak. 3 3 malam, malam di anak gitu. Kalau di saya hampir 6 harian lah. 6 hari. Walaupun sampai saat ini kondisi air semakin surut, namun masih ada beberapa rumah yang masih tergenang banjir dan belum bisa ditempati. Bahkan beberapa warga masih memerlukan bantuan baik berupa sembako dan bantuan obat-obatan. Dalam rangka mendistribusikan bantuan tersebut, Mercy bersama Uku Al-Fatah Rescue Gerebek Indonesia dan Rasil menembus daerah Kampung Babakan Rengas, Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi yang masih tergenang banjir. Jadi Pebayuran adalah sebuah kecamatan di mana dari kecamatan itu ada beberapa desa. Ya, desa di mana jebolnya tanggul Sungai Citarum itu bertepatan di Babakan Banten. Ya, Sumber Urip Babakan Banten, Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Dikatakan terisolasi kalau kita melihat jembolnya tanggul Sungai Citarum itu melebar ke arah bendungan irigasi. Ya, bendungan irigasi itu kalau tidak dijebol, ya maka desa Babakan Rengas itu, kampung dusun 1 Kampung Babakan Rengas itu akan terisolir. Kenapa disebut dusun 3 itu terisolasi? Karena jarak dari dusun 1 menuju dusun 1, dusun 2 menuju dusun 3 itu sekira 3 sampai dengan 4 kilo itu sawah, ya, tergenang air hasil daripada jebolan irigasi. Ya, jebolan irigasi. Kurang lebih sekitar 5 hari itu sawah yang tadinya sawah itu berubah menjadi lautan. Bahkan di hari ke-7 pada saat Medical Emergency Rescue Committee melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan gratis, itu pun kita bisa melihat di jalan di sawah itu masih ada air, genangan air setinggi ya kurang lebih antara 20 sampai dengan 40 cm. Iya, saya belum mau dari teman kenal. Iya. Apa Pak? Tahu ini nungguin perahu ini. Bener-bener getek tadi. Iya. Mas kalau arah sana bisa Saya tahu, masih banjir
Selain bantuan logistik, tim Mercy juga membuka posko pengobatan gratis bagi warga yang terdampak. Ya, alhamdulillah kita berhasil melakukan pengobatan di beberapa titik lokasi banjir. Secara umum sih kasus-kasus yang ada kebanyakan hipertensi sama penyakit-penyakit kulit. Selain itu ya ISPA ya standar lah. Iya, itu apa ini? Anaknya sakit apa, Bu? Ya, ini panas, ini apa kecengklak, kepelinder gitu. Semenjak banjir. Iya, pulang ngungsi ini. Ngungsi di mana, Bu? Ngungsinya di Kobak Cina. Kobak Cina. Sementara itu, Ustadz Yahsyolo Mansur yang berkesempatan mendampingi tim kemanusiaan saat penyaluran bantuan menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya adalah menjawab panggilan Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Alhamdulillah. Ada sedikit nasi, Pak. Ya. Agenda hari ini sebetulnya dalam rangka melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yaitu kita memberikan bantuan karena memang itu perintah Allah dan kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Alhamdulillah kita telah menyampaikan bantuan kepada ikhwan-ikhwan kita yang sedang terkena bencana di daerah Kebayuran dengan 4 atau 5 aktivitas. Yang pertama adalah pengobatan massal yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Mercy. Kemudian yang kedua adalah menyampaikan bantuan di Natura yang untuk paket sembako. Kemudian yang ketiga adalah memberikan bantuan makanan. Nah, untuk makanan inilah yang memang sangat diperlukan karena daerah ini daerah terputus sehingga mereka jarang sekali mendapatkan makanan dari relawan-relawan atau tempat-tempat yang lain yang kalau kita tidak masuk ke tempat itu memang cukup dalam. Nah, kemudian yang keempat adalah memberikan motivasi kepada mereka agar dalam menghadapi musibah ini mereka memiliki jiwa yang tetap semangat, ya sabar, sehingga mereka tidak putus asa dalam menghadapi ini. Dan kemudian yang kelima adalah menjalin ukhuwah di antara para lembaga-lembaga yang memberi bantuan. Karena memang lembaga pemberi bantuan alhamdulillah banyak sekali dan inilah salah satu kelebihan dari kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu kita punya solidaritas yang tinggi ketika terjadi musibah di mana-mana. Dan ini harus kita rawat sehingga kita tetap bersatu walaupun mungkin musibah atau bencana sering terjadi. Tapi alhamdulillah kita dari masyarakat setiap tanpa menunggu dari pemerintah, walaupun pemerintah juga sudah membantu, nah kita bisa saling menguatkan. Jadi antara pemerintah membantu, kemudian rakyat juga membantu, sehingga tidak ada gap di antara kita sebagai bangsa Indonesia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Demikian, mudah-mudahan para ikhwan pendengar hasil bagi yang ingin membantu, karena memang ini masih diperlukan sangat banyak sekali, bisa segera untuk menyampaikan bantuannya ke radio Silaturahim dan juga TV Silaturahim. Demikian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita terus dapat membantu sesama umat tanpa melihat latar belakang mereka. Yang jelas mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang perlu mendapatkan bantuan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa salah satu kelebihan bangsa Indonesia yaitu memiliki solidaritas yang tinggi ketika terjadi musibah. Dan ini yang harus dirawat sehingga kita tetap bersatu, saling menguatkan satu menjadi bangsa Indonesia. Demikian tim Rasil News mengabarkan.